Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini di sesi kedua dari mata ajaran manajemen risiko di bidang K3, saya akan coba memaparkan tentang metode di dalam analisis risiko ataupun metode di dalam manajemen risiko ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 metode yang terintegrasi dan dilaksanakan secara sekuensial di dalam manajemen risiko ini. Yang pertama adalah metode kualitatif. Ya. Di dalam metode kualitatif ini, seperti saya kemukakan di dalam sesi pertama perkuliahan, bahwa metode kualitatif ini kita melakukan mapping of risk. Ya, jadi misalnya begini, di dalam satu proses kerja yang akan kita lakukan manajemen risikonya, dalam satu proses kerja tersebut ada berapa kegiatan. Ya, bisa kita bagi di tahapan persiapan, tahap implementasi atau operasional, dan kemudian tahap pasca operasi. Nah, di tahap persiapan atau pre-operasi, itu kita barangkali bisa melakukan identifikasi beberapa kegiatan yang ada di tahapan tersebut. Lalu kemudian dilakukan identifikasi resikonya. Lalu kemudian didapatkanlah misalnya profil bahwa di preoperasi itu ada, sebutlah misalnya ada 10 kegiatan, kemudian ternyata ada 3 yang masuk dalam zona merah, ya, level of risk-nya merah atau high risk. Kemudian yang 7 masuk dalam, misalkan 4 masuk di dalam yang medium, dan kemudian yang 3 low. Lalu begitu juga di tahapan operasi kita melakukan identifikasi seperti itu. Nah, kalau di tahapan operasi misalkan kita punya 15 kegiatan, lalu kemudian ada 5 yang merah misalnya. Nah, begitu juga di pasca operasi, misalnya ada 10, 3 yang merah, ya maka kita bisa dapatkan 3 merah di preoperasi, 5 merah di tahapan operasi, dan kemudian 3 merah di tahapan pasca operasi. Dengan begini kita bisa mendapatkan mapping of risk yang ada. Ya. Setelah kita dapatkan mapping of risk seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa di setiap tahapan kegiatan dari suatu proses kerja yang akan kita lakukan manajemen risikonya itu sudah bisa diklasifikasikan. Berapa kegiatan yang masuk high risk, berapa kegiatan yang masuk di medium, lalu kemudian berapa kegiatan yang masuk di low. Ya, di setiap tahapan baik preoperasi, operasi maupun di pasca operasi. Nah, once kita tahu mapping of risk yang seperti ini, maka kemudian kita bisa melangkah berikutnya, analisisnya lebih mendalam lagi dengan menggunakan analisis semi kuantitatif, dengan menggunakan indeks atau skor. Pengertian indeks atau skor ini kita menggunakan standar yang telah dikeluarkan oleh Australian and New Zealand Standard. Ya. Itu ada tabel standar tentang probabilitas. Ya, probabilitas atau probability itu dibagi misalnya di dalam 5 level, ataupun kemudian bisa dibagi di dalam 4 ataupun 6 level. Begitu juga dengan konsekuensi, itu dibagi dalam level-level, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Bisa 1 sampai 5, bisa 1 sampai 6. Begitu juga yang probabilitas dibagi dari yang mulai level jarang terjadi sampai dengan yang paling sering terjadi. Nah, begitu kita dapatkan level-level seperti ini, nah masing-masing level itu punya skor. Nah, skornya diambil dari data-data statistik dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Nah, kemudian dilakukan perkalian misalnya antara probability dengan konsekuensi untuk menentukan level of risk-nya. Nah, dari situ baru kita bisa tahu. Misalkan tadi yang di tahapan operasi ada 5 yang merah, ya, yang merah sama-sama high risk, tetapi skornya akan berbeda. Ya, antara sama-sama merah, tetapi yang satu level of risk-nya misalnya skornya 350, yang satu skornya cuma 250. Tentu saja pasti yang 350 ini itu level of risk-nya lebih tinggi nantinya. Nah, dengan melakukan scoring dari
semi kuantitatif method ini, maka kemudian kita bisa mendapatkan ranking. Sama-sama merah, tapi rankingnya mana yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, begitu. Nah, setelah ini selesai, baru kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya adalah tahapan kuantitatif. Di tahapan kuantitatif baru kita bisa menentukan, terutama pada konsekuensinya, kita harus menghitung. Konsekuensi ini biasanya mencakup pada 4 hal, yaitu people, lalu kemudian aset, lalu kemudian environment, dan kemudian reputation daripada organisasi. Nah, kita bisa lihat, tadi kriterianya menyangkut pada 4 jenis konsekuensi ini. Nah, di situ baru bisa dilakukan perhitungan, baik dengan menggunakan software, menggunakan data statistik, melakukan perhitungan dengan formula-formula matematik, bisa dihitung berapa konsekuensi ataupun analogi dengan cost-nya berapa yang mesti dikeluarkan. Dari sini baru bisa kita tentukan nanti di risk control-nya berapa resource allocation yang mesti kita keluarkan untuk menanggulangi konsekuensi yang mungkin terjadi. Nah, dengan menggunakan ketiga metode yang seperti ini, maka kemudian kita segera dengan cepat bisa mengetahui profil risiko dari sebuah pekerjaan yang akan dilakukan pengoperasiannya, ataupun juga apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem manajemen kegiatan operasi. Nah, dengan demikian maka manajemen risiko ini bisa dijadikan referensi nantinya untuk kemudian diambil decision pengendalian yang akurat nantinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di sesi kedua ini. Terima kasih.